keberadaannya di antara dua dimensi berbeda. Namun, pintu gerbangnya setiap saat terbuka. Yang memang terpilih kan dapat bersua, bahkan berinteraksi dengan sang penjaga amanah. Di tapal batasnya pintasan sebuah pertanda sirnanya seekor macan putih jelmaan, sang penghantar Prabu Tawang Alun. Untuk memulainya sebuah pranata kehidupan seraya mendirikan kerajaan macan putih. Pusaran pertanda itu tak lain adalah dimensi pelejutan, yakni dimensi sirnanya seekor macan putih jelmaan. Nuansa malam di pelejutan menyiratkan kehidupan lain, kehidupan antar dua dimensi yang saling bertautan dalam batasan etika serta kadar kesantunan nan tiada tara. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, saat ini kami dari tim petualangan wisata mistis bersama narasumber Kang Imam Hidayat atau Mas Imam Hidayat ini berada tepat di pintu masuk, yaitu yang disebut pelecutan. Nah, pelecutan ini merupakan titik awal, yaitu di mana Prabu Tawang Alun pada tahun 1667 itu bersama seekor macan putih naik di atasnya, itu menghilang di sini atau melecut bahasa usinya, sehingga disebut pelecutan. Kang Imam, macan putih itu kan digambarkan sebesar kuda keji. Seperti apa gambarannya itu? Ya, seperti macan umumnya itu ya sebetulnya. Yang jelas itu macan goib ya, bukan macan-macan. Oh, bukan jelmaan lah. Jelmaan. Berarti ada sosok lain yang membantu Prabu Tawang Alun saat itu ya. Siapa nama asli Prabu Tawang Alun pertama itu? Ki Abdul Karim, anaknya Tanpa Uno dan Tanpa Uni. Kira-kira sebesar apa Kang Imam gambaran dari si macan putih itu sendiri? Katanya kan besar sekali itu. Ya, seperti kuda apa itu? Kuda keji itu. Keji ya, panjang 4 itu. meter. Tingginya? Ya tinggi sekali ya. Kerbau itu kurang tinggi itu. Gitu. Seperti itu, kerbau kurang tinggi. Kang Imam, kok bisa menghilang di sini itu gimana ceritanya? Ya begini, setelah perang dengan berseteru ya, berkelahi dengan diserbu. Karena meninggalnya itu dia lari ke
Wonobayu. Bukan ke Ah. kaki Gunung Raung di barat ngidul apa namanya? Ngidul ke barat ini. Oh, jalannya. ke barat ya. Ke Nah, kaki Gunung Raungnya. ya, di Terus? situ tuh ada suara bukan di telinga. Hmm. Siro melakukan nanti kapan ketemu macan, itu bahasa anunya. Hmm. Nanti percuma kamu melanjutkan tuh. Sudah, kembali saja, ikuti macan itu, naikilah gitu. Hmm. Akhirnya di perjalanan itu sungguh ditemui macan, dia sana diikuti, sini diikuti. Akhirnya ya mungkin suara ini benar, hanya dia naik larinya ke utara selatan ini, ngetan ngalor, timur ya, utara. ngetan ngalor. Ah. Yaitu akhirnya di tempat itu di suara itu, nanti kalau di situ yang kamu naiki ini enggak menghilang, melecut, maka buatlah kamu rumah di situ, rakyatmu bawa ke sana. Berarti istilah kerajaan disebut masa lalu itu sebagai rumah. Padepokan ya, bukan Padepokan. kerajaan yang jelas. Itu kalau nggak salah menurut sejarah kan terjadi pada tahun 1667. 67. Nah, bicara pelecutan, tadi kan melecut itu kan bahasa using ya, melecut ngilang. Pelecutan tepat menghilang, berarti kan itu. Nah, di sini ini kan ada titik yang telah dibuat oleh tanda atau istilahnya prasasti, disebut pelecutan tempat menghilangnya si macan putih, kan gitu. Nah, malam hari ini kita mencoba mengunjungi, ternyata menurut hasil investigasi, pelecutan yang dibuat Pemda itu juga dianggap belum tepat, kan itu. Belum tepat. Baik, kita menuju ke lokasi. Oke, mau. Kita menuju ke sini. Nah, ini di sini ya. Ini yang dibuat oleh Pemda. Yaitu bentuknya ini seperti kubah ya, bentuknya seperti kubah, seperti yang pemirsa lihat. Ini bentuknya bentuk kubah. Nah, di sini tertulis dengan jelas yaitu monumen sejarah pelecutan, kan gitu kan? Nah, di sini. Tapi di bawahnya ditulis dilarang memuja. Nah, ini maknanya apa? Ya, yang jelas ini namanya pelecutan. Yang dipuja itu harus Tuhannya ya. Oh gitu. Bukan pelecutannya. Ini diuri-uri saja. Kalau dulu ada cerita. Oh gitu. Berarti hanya tetenger ya untuk penanda bahwa di masa lalu ada sebuah cerita. Sayangnya ini kan tidak terawat dengan baik, Kang Imam ya. Di tempat ini walaupun banyak sesajen yang sudah ditaruh gitu. Nah, kalau menurut Kang Imam ini kan Pemda menentukan bahwa ini sebagai monumen sejarah. Ya, titiknya berarti titik pelecutan areanya begitu luas ya, gitu ya. Nah, tapi kalau menurut Kang Imam, makna daripada titik ini sekedar penanda ini wilayah pelecutan ataukah tempat melecutnya dari macan putih, harimau putih tadi. Macan putih Sima petak namanya ya. Sima petak ya. Sima petak. Ya itu Pemda menunjuk titiknya di sini. Kalau menurut orang Bali malah di sana. Yang di lokasi paling timur berarti ya, paling timur yang diberikan tanda tumpukan batu bata merah sama pohon apa itu ya. Yang ada agak mengunduk gitu ya. Menurut dari yang lain, termasuk saya sendiri, ada di kayu besar itu. Kayu besar. Yang itu umurnya ratusan tahun. Itu apa sudah tertulis juga dalam lontar atau bagaimana? Tertulis dalam lontar itu yang jelas itu dibuat bukan begini ya. Ditata bata, ditata sedemikian rupa. Jadi dulu dikasih cumpuk.
Yang dilontar ditulis ini iki sunjuan kita tenger ringkene seperti ontong itu ya. Oh ya, betul ontong. Oke, nanti kita menuju lokasi yang dimaksud oleh Kang Imam. Sekarang kita kembali ke ini Kang Imam. Kang Imam, ini kan dibuat tetenger. Di sini sebut monumen sejarah pelecutan. Tapi bentuknya seperti kubah ya. Kalau menunjukkan apa maknanya? Sudah Islam. Oh, sudah Islam. Sudah Islam. Berarti kubah ini yang sebagai tetenger di daerah pelecutan ini menunjukkan bahwa sudah Islam. Itu berarti seperti yang dikatakan oleh Kang Imam tadi, bahwa Tawangan itu hanya sebuah gelar. Tawangan pertama mulai dari mana itu? Kedawung sampai ke Wanabayu hingga mendirikan di sini. Itu nama aslinya siapa? Abdul Karim. Ini selaras dengan tanda ini gitu ya. Baik Kang Imam, kita menuju ke lokasi yang dimaksud, yang di Bata dulu ya. Yang di Bata dulu ya. Oke. Baik pemirsa, kita akan menunjukkan pada malam hari ini di daerah Pelecutan tempat menghilangnya macan putih atau harimau putih. Di area ini penanda yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi. Nah, kita akan mengunjungi juga tempat yang diyakini oleh orang dari Bali ya. Dari Bali. Oke, kita akan napak tilas menuju ke sana. Mari Kang Imam. Pelan aja Kang. Nah, ini kan suasana gelap ya. Suasana gelap sekali. Coba cari jalan yang oke. Ya, ini. Oh, sini ya. Oke. Monggo. Oh, ini jalannya ini. Ini luar biasa pemirsa. Jalannya ternyata sangat-sangat gelap dan menyeramkan pastinya Kang Imam. Ya. Baiklah, ini Nah Imam coba agak ke sini aja biar teman-teman ngambil dari sini. Nah ini yang dimaksud oleh Kang Imam ya, ini batu batanya cukup besar ya. Besar sekali. Yang bata butonya lebih besar lagi. Yang itu ya, yang depan itu ya. Iya. Gitu ya. Oke, Kang Imam. Sekarang kita bincang-bincangnya. Kenapa orang Bali meyakini bahwa di sini ini sebagai titik pelecutan, tempat menghilangnya macan putih, Kang Imam? Jadi mereka sendiri punya panduan yang. Oh gitu. Panduannya saya sendiri kurang paham. Yang jelas ini yang sering didatangi ya ini. Terus ada lagi di panduan saya pribadi dan beberapa orang di sini termasuk sesepuh, adanya di pohon itu. Iya, nanti kita akan menuju ke sana. Ya. Sekarang begini, kira-kira apa yang ada di tempat ini menurut Kang Imam seperti halnya diyakini oleh mereka? Yang jelas pelecutannya tadi itu ya, tempat menghilangnya Sima Petak tadi. Sima Petak itu nama dari harimau putih atau macan putih itu ya. Ini tempatnya juga sama-sama serasa mistisnya tinggi banget ya, tinggi ya. Di sini. Walaupun nanti kita belum merasakan mulai pertama tadi kita masuk, terus ke monumen sejarah yang dibuat oleh Pemda sampai sini, area ini kan area ada dunia lainnya sangat-sangat luar biasa. Baik Kang Imam, kita sekarang menuju ke tempat panduan lontar atau buku sejarah Kang Imam dimaksud di pohon besar. Oke. Ya. Mana aja? Kita menuju ini pohonnya ya. Ini pohonnya. Pohonnya, bekas pohonnya.
kita sekarang ke titik utama Kang Imam. Mana? Titik utama biar kita tahu, mari ke sini. Ayo. Awas sini curang awas. Kang Imam, kita mohon izin dulu kepada yang ada di sini. Oke, Kang Imam sampai di sini. Kang Imam, kalau Kang Imam menurut panduannya itu betul di sini ya, pohon Iya. besar. Pohon besar. Pohon ini kelihatan usia ratusan tahun. Ini kan di sini membentuk sebuah apa namanya? Membentuk sebuah gua, Kang Imam. Kalau menurut Kang Imam gimana? Menurut Kang Imam? Dulu itu cukup itu di sini nih, sebetulnya diletakkan di sini ini, dibuat sedemikian rupa oleh Prabu itu. Ya itu setelah Belanda, kalau tidak salah ini ya, kejadian Belanda itu akhirnya ini sudah tidak terpakai, ini semua hancur. Akhirnya pohon besar ini tumbuh sampai sekarang ini semua kan dicakar ini. Ya, Batanya ini semua. membentuk semacam gua ya. Iya. Bentuk itu ada lubangnya, itu lubang Ini apa? bata semua ini di dalam ini. Kang Imam, ada yang aneh di pohon yang usia ratusan tahun ini ya. Ya. Ini contoh seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini bentuknya rata-rata ujungnya ini Tumpul, tumpul terus kayak membentuk semacam genggaman. genggaman. Ini maknanya apa Kang Imam? Maknanya ini ya, genggaman seperti apa ya? Ini yang genggaman gini ya. Kalau saya mengartikan ini tidak tumbuh. Oh gitu. Kalau mengartikan saya sendiri tidak tumbuh. Ini pohon ini kalau menurut Kang Imam dalam lontar yang Kang Imam pelajari itu, ini namanya pohon apa ini? Apa pakem apa ini ya? Ini Oh, seperti ini. Pohon ini seperti randu, tapi bukan. Iya. Itu pohon apa namanya itu ya? Apa pakem? Pakem ya pada umumnya. Tapi saya terus terang aja aneh melihatnya. Ini bentuknya ada gelembung-gelembung. Pasti ujungnya. gelembung ini. Nah ini juga Seperti ini. orang anunya laki-laki itu ya. Ini. ya ada gelembung. Jadi, Semua rata. ini ada yang aneh. Coba Kang Imam berdiri saja. Kang Iya, Imam. iya, iya. Nah, oke. Biar kita locah coba. Ya. Kang Imam, kita lihat ini ya. Ya oke. Ini kita lihat seperti ini ya. Ini pohon ini kan. Nah ini bentuknya ini kan semua ini berbentuk ya. Bentuk. Ini usia ratusan tahun. Nah, oke. Sekarang gini. Bisa kembali lagi kan? Ya, ya. Dalam cerita di lontar itu seperti apa Kang Imam? Yang Gimana gini? ya terkait masalah tempat ini, apa yang diberikan tanda dalam lontar bahwa disinilah tempat menghilangnya macan putih atau si harimau putih itu? Ya letaknya tadi ya, titik. Andekan koordinat titiknya sebetulnya di sini. Titik sentral, titik sentral. Waktu saya datang pertama kali itu, saya kan itu langsung ke Pemdanya itu ya, pembuatan Pemda. Saya dipanggil orang. Orangnya tinggi, agak kurus, ganteng gitu. Panggil rambutnya panjang. Di awe-awe ya. Ya, itu kan masuk ke sesuatu yang seperti kabut ya. Di depan saya ini ada anak buah saya ini sama juga. Akhirnya saya ini yang jelas ikut saya, nggak tahu apapun ikut. Ayo melok. Setelah saya sampai di sini orang itu nggak ada. Oh berarti Menunjukkan ini gitu loh. oh berarti Dia tidak gini, dia tuh tidak bersuara, manggil gini. oh noding gitu ya, Ya, menunjukkan. 3 kali. Ya tempat ini juga. Iya, yang ini tempat ini yang dimaksud. Oh gitu. Ya, dia berdiri di sini kok. Wajah beliau ini tampak menunjukkan senyum Senyum. atau Senyum. gimana? Senyum ya gitu ya. Dia ramah sekali, ramah sekali. Makanya saya yakin kok yang nunjuk ini berarti di sini gitu loh. Saya yakin sekali di sini. Nah, orangnya besar sekali ya di sini daripada yang itu Oh kan gitu sana, ya. gitu. Terus yang dirasakan oleh Kang Imam saat itu
masuk ke dunia lain seperti ada pemisah berbentuk asap itu apa kira-kira? Ya gini, saya masuk seperti asap ya. Nah, ini dipanggil, saya keluar ya, hilang asap itu. Begitu. Saya kok merasa kok orang ini hilang, manggil kok hilang. Jadi ada suara itu di sini gitu. Waktu itu Kang Imam sempat terpengaruh nggak dengan adanya asap yang mengepul seolah-olah ingin menghalang-halangi pandangan Bukan Kang asap Imam? mengepul ya, kita ini terselimuti ya. Oh gitu. Enggak, iya seperti selimputi sesuatu putih, yang putih. Dan saya dipanggil, saya datang saja dengan andaikan saya jalan mungkin nabrak ya. Tapi saya yakin lewat hati saya yakin saya datangi orang itu hilang. Dan merasa kok aneh ya, saya ini menemui alam apa? Saya kembali lagi ke situ. Ditutup lagi gitu loh. Oh hilang lagi. Iya ditutup lagi. Terus waktu itu tempat kita berdiri setelah ditutup lagi itu tampak apa kira-kira? Tampak ada bentuk lain, sosok lain atau bagaimana? Yang jelas terang. Terang gitu ya. Terang. Saya dikasih tahu kalau ini tempatnya terang, indah gitu. Sampai ke utara itu. Kayak lapang gitu ya, kayak tawang, istilahnya tawang ya. Bangunan, bukan tawa. Ada bangunan. Bangunan, makanya saya meyakini saya cari itu. Itu seperti sesuai dengan yang dilontar itu. Iya, bangunan. Berarti Kang Imam ketika pertama kali diselimuti kabut itu, terus Kang Imam ditunjukkan bahwa di sini banyak bangunan-bangunan. Iya, dipanggil kan sekali gini tuh dia nunjuk ke bawah, saya nunjuk ke utara, kok bangunan gitu loh. Bagus ya bangunannya tuh kayu ya. Oh gitu. Kayu. Banyak bangunan. Iya, ya seperti perumahan tapi tidak rapat ya. Sini di sana gitu. Kang Imam, ada jalan-jalan yang bagus. Tempat kita berdiri ini kan titik sentral satu pelecutan, kedua titik sentral keraton Macan Putih. Iya, di sini kan keraton Macan Putih ya. Terus kalau menurut Kang Imam, rumah istana utamanya di mana kira-kira? Sana, di rumah penduduk sana. Oh, di rumah penduduk malah ya? Iya, itu ada lagi di situ itu bukan istana apa ya namanya itu tadi? Paseban. Lalu di sana Kaputren itu yang sering ditemukan golean, guci apa itu. Termasuk perhiasan perempuan itu. Perhiasan perempuan yang di sana. Oh, yang warga-warga sering menemukan ini di sini nih dekat sini. Kalau luar tanya penduduk sini semua tahu. Oke, Kang Imam. Ya. Setelah kita mengungkap banyak hal, di sini kan titik yang boleh dibilang keramat ya, keramat karena satu menghilangnya jelmaan menjadi makhluk Macan Putih, kemudian Prabu Tawang di sini tunjukkan untuk mendirikan kerajaan Macan Putih kan begitu akhirnya kan. Kira-kira penampakan apa saja yang sering tampak di sini? Yang jelas itu ya penduduk sini ya. Saya sendiri ini cuma 2 kali ditemui, tapi penduduk sini itu banyak yang ditemui macan besar itu. Macan besar itu ya, iya, seperti yang dinaikin, oleh Prabu Tawang Alun untuk di atas diantar jam 12 itu ya. 12.00 berarti ya. Itu pasti ditampaki gereng itu Kak. Mengaung. Ya. Sini sering. Tapi alhamdulillah kita malam ini sudah tadi minta izin mendapat restu kan begitu kan, sehingga karena kita kan ingin mengungkap sejarah leluhur kita supaya para generasi itu mengetahui sejarahnya para leluhur untuk diuri-uri. Oke Kang Imam, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan apa kira-kira terkait pelecutan di sini? Sejarahmu sekarang sudah dikuak. Bentar ya. Ini bata buatan leluhur kita. Kenapa tidak digali? Coba dicari. Ini dulu keraton kita ini. Kenapa? Pemdanya mana? Ini buktinya ada. Coba digali dan dicari. Ini sudah saya buka di sini. Terima kasih. Oke. Ya. Kang Imam, artinya tadi sempat masuk sosok yang ke tubuh Kang Imam untuk membisikkan itu ya. Sosok siapa tadi yang memaksa Kang Imam masuk tadi itu? Saya kurang jelas yang itu. Yang jelas saya disuruh bilang gitu. Ini sudah kamu ungkap. Kalau bisa diuri-uri, coba digali. Biar tahu dulunya gimana. Kang Imam, ini kan bukti sejarah masa lalu. Apalagi sudah tertulis
museum sejarah. Ya. Di sana tadi juga tertulis tadi itu ada kawasan sejarah. Mestinya ini masuk cagar budaya. Harusnya cagar budaya. Menurut Kang Imam, gimana Pemda sampai sekarang ini kok tidak bergerak untuk menjadikan ini seperti batu bata? Itu kan banyak banget. Banyak banget itu bukti itu. Ya, batu bata yang kita temukan tadi itu bahkan macam-macam bentuknya ya, macam bentuknya seperti yang di Percutan diyakini oleh orang dari sebagian masyarakat itu. Ini kira-kira apa permintaan Kang Imam? Karena Kang Imam yang ditunjuk waktu itu untuk mengartikan atau menerjemahkan lontar yang menggunakan huruf Bigon berbahasa KW itu. Yang jelas itu kan tidak kebetulan kalau gitu. Orang ditunjuk kok, saya ini siapa kok ditunjuk, disuruh mencari ini sampai ketemu begini ini. Ya kan ada artinya bukalah ini. Bukakan iki sejarah leluhur. Andaikan ini sempat digali dan ini ketemu ya dibuat replikanya. Kalau pondasi ketemu dibuat replika. Ini makmur ini Macan Putih. Termasuk dibuatkan cagar budaya di sini dia. Pasti makmur. Oke. Orang jualan laku di sini, ada homestay. Peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama ya. Iya. Oke. Ada lagi mungkin yang disampaikan? Sudah cuma itu. Baik pemirsa netizen dimanapun berada, memang patut disayangkan upaya dan keteladanan para leluhur kita di masa lalu yang menata kehidupan sedemikian rupa hingga kita bisa hidup bermasyarakat seperti saat ini. Ternyata peninggalan-peninggalannya di tempat kita berdiri saat ini terlalu banyak sekali. Namun sampai hari ini belum dijadikan sebagai cagar budaya untuk dikenang dan diuri-uri oleh kita semua. Mudah-mudahan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi atau mungkin cagar budayanya tergerak untuk menguri-uri sekaligus menjadikan ini sebagai bagian cagar budaya untuk diamankan sebagai peninggalan sejarah. Betul. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.